Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan para murid-muridnya bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Karena tidak lama lagi Yesus akan ditangkap dan juga akan disalibkan. Tetapi ketika Petrus dan murid-murid yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Petrus berkata, meskipun yang lain akan tergoncang imannya, tapi dia katakan, "Aku sekali-kali tidak." Ini satu hal yang luar biasa, komitmennya di hadapan gurunya. Dan setelah itu Tuhan Yesus kembali lagi mempertegas ini kepada Petrus. Di dalam ayat yang ke-34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, ketika mendengar akan hal ini, Petrus bukannya kemudian memohon pertolongan supaya Tuhan akan menguatkan dia melewati masa-masa sulit itu. Tetapi justru di dalam ayat yang ke-35, Petrus menyatakan bagaimana kesetiaannya kepada gurunya. Dan dia katakan, sekalipun aku harus mati, dia rela mempertaruhkan hidupnya demi gurunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komitmen ini tentu adalah hal yang sangat baik di hadapan Tuhan. Justru inilah yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Kita harus punya komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus saya dan saudara sadari, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang bisa saja jatuh di dalam dosa. Kita tidak imun dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, komitmen itu kita tidak bisa bangun atas kekuatan kita sendiri, tetapi kita mohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Mohon kuasa Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan tanpa pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, maka itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin. Saya dan saudara tidak akan mungkin mampu untuk setia dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk tetap setia kepadanya. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berkomitmen di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, komitmen kita harus dibangun di atas dasar pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita membangun komitmen kita atas dasar pertolongan dan kuasa dari Roh Kudus, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani komitmen untuk setia di hadapan Tuhan. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.